ketua segala ya. Ketua ini, saya wakil. Oh, yang kan jadi kami juga ingin silaturahmi karena memang terhadap masyarakat di Buton ini menginginkan adanya provinsi itu yang pernah yang lalu pernah disuarakan gitu. Mungkin dan Bapak juga bisa. Beliau baru dilantik atau buat Baru 18 Oktober. 18 Oktober. jadi meneruskan yang lalu-lalu. Ya, meneruskan saja. beliau rektor ini juga Hidayat. di Hidayat. kampus rektor. Universitas apa, Pak? Di bawah di Sudayan Sanudin. Kita kan swasta yang lama dan kurang lebih sudah 40 tahun, 42 tahun, cukup lama. Azim, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Sultan Buton beserta seluruh perangkat adat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Pak. Biasa dipanggil Rifki. Saya periode ini diberi amanah sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 DPR RI ini membidangi bidang pemerintahan daerah, pertanahan dan tata ruang, kepegawaian, kepemiluan, dan Ibu Kota Nusantara. Saya dibantu oleh 4 orang wakil ketua, salah satunya Pak Batra Banong yang merupakan wakil rakyat dari Provinsi Sulawesi Tenggara, dari fraksi Partai Gerindra. Kalau saya sebagaimana saya pakai baju ini dari fraksi Partai Nasdem. Saya bersyukur, berterima kasih karena pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi. Tadi malam saya ziarah, Pak, ke makam Sultan pertama Buton sebelum acara dengan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, dan tentu senang sekali kita bisa bertemu hari ini terkait dengan pemekaran daerah atau usulan daerah otonomi baru. Kami di Komisi 2 DPR RI akumulasi dari beberapa periode terakhir itu kira-kira sudah menerima usulan lebih kurang 369, baik yang mengusulkan dalam bentuk provinsi maupun kabupaten kota. Ada yang sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Pemda itu kan mensyaratkan secara formil, satu, harus ada rekomendasi atau pernyataan resmi dari kabupaten kota. Dan betul ya. Syarat formilnya kan minimal 5 kabupaten kota. Dan itu harus ada persetujuan resmi dari DPRD kabupaten kota dalam bentuk rapat paripurna, kemudian rekomendasi atau persetujuan dari bupati wali kotanya, dan setelah itu adalah paripurna DPRD provinsi induk dan gubernur. Nah, dari 360 sekian itu yang memenuhi syarat ini kurang dari 10%. Jadi rata-rata itu adalah inisiatif sendiri dari kelompok masyarakat, sebagian dari beberapa elit daerah yang belum memenuhi syarat-syarat ini. Jadi saya tentu belum mengecek bagaimana usulan terkait dengan Provinsi Buton Kepulauan. Itu satu. Yang kedua, kami memang masih punya tanggung jawab, Pak, bersama pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah terkait dengan desain besar otonomi daerah. Jadi PP ini harus terbit dulu, di situ nanti akan membuat indikator. Kira-kira Indonesia ini 10, 20, 30, 50 tahun ke depan, jumlah provinsinya yang ideal berapa, kabupaten kota berapa. Sehingga kemudian alasan-alasan untuk kita membuat provinsi baru, kabupaten kota baru, itu didasari oleh alasan-alasan objektif. Tentu subjektivitas tidak bisa kita hindari kan, Pak, ya. Misalnya maaf ini, ada kesamaan etnis di satu wilayah,
yang membedakan dengan etnis lain di dalam satu provinsi misalnya, atau alasan kesejarahan masa lalu. Di sini dulu Kesultanan Buton itu terdiri dari sekian kabupaten kota. Hal-hal itu tentu akan kami kaji. Nah, yang paling penting yang terakhir Pak, sejak zaman Pak SBY sampai dengan Pak Prabowo sekarang, kebijakan moratorium belum dicabut. Walaupun di zaman Pak Jokowi terakhir, khusus beberapa provinsi daerah otonomi baru di Papua itu dibuka. Artinya apa? Kemungkinannya tentu ada. Nah, kami pada prinsipnya ingin mempercepat pembahasan rancangan peraturan pemerintah. Mudah-mudahan awal tahun depan kami bahas dengan Mendagri, selesai, setelah itu kita buka moratorium. Nah, kalau kita udah buka moratorium, seiring dengan itu Ayahanda Sultan dan Ayahanda sekalian para ketua adat Buton, saya berharap administratif pemerintahan yang tadi saya sebutkan juga dilakukan. Jadi jalinlah dengan Bupati Wali Kota, dengan kawan-kawan pimpinan partai politik yang ada agar persetujuan DPRD-nya, persetujuan Bupati Wali Kotanya itu bisa. Saya tidak memprovokasi nih, karena itu seminggu lagi penting Kesultanan Buton untuk berpihak kepada siapa. Itu agar nanti yang jadi terpilih jadi wali kota, jadi bupati itu pro terhadap ide dan gagasan kita ini. Kan kira-kira gitu. Kan nggak ada yang dirugikan ini. Kalau jadi provinsi sendiri kan, wah ini udah jadi ibu kota provinsi nanti Pak. Kampusnya Sultan bisa take over jadi negeri dan seterusnya kan kira-kira gitu. Kalau saya prinsipnya, saya orang daerah Pak, saya orang Kalimantan Selatan, kita sama-sama orang kampung. Saya memahami betul kebutuhan tentang daerah otonomi baru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu di Jakarta segala sesuatunya mudah-mudahan berproses dengan lancar dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Batra, sedikit tambahan Pak Batra. Pak Batra dulu, Pak Batra ini yang punya kampung. Terima kasih pada Sultan serta semua perangkat adat yang hadir pada sore hari ini. Kami berdua, saya sebagai wakil ketua dari Partai Gerindra dan beliau sebagai ketua dari Partai Nasdem. Insya Allah, makanya kami begitu tadi ada informasi, kami bersedia langsung menemui Sultan beserta para tokoh-tokoh adat yang hadir pada pagi hari ini, karena kita pengen mendengar selama ini Pak Ketua, ini sama elit-elit politik hanya dijadikan sebagai bahan politik saja soal pemekaran. Begitu ada kampanye, begitu ada pemilihan, apalagi ini pilgub, selalu dibawa isu-isu soal bagaimana pemekaran ini. Nah, kami di Komisi 2 yang membidani soal pemerintahan, kami bertemu Sultan ingin menjelaskan sebagaimana apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa sudah cukup banyak masukan terkait soal pemekaran daerah, terutama di Provinsi Buton ini. Karena ini Pak Ketua, mohon maaf, ini sejak zaman Soekarno ini berkunjung ke sini sudah dijanji provinsi, tapi sampai sekarang nggak kejadian. Nah, tentu saya sebagai Dapil Sultra berkewajiban memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhusus yang ada di Kepulauan Riau. Pertama, yang kedua, memang soal moratorium ini kita juga tidak mau gegabah tiba-tiba misalnya mendorong untuk dibuka moratorium, nanti daerah lain juga yang belum siap, itu tadi yang jadi problem. Kita pengen dulu tahu bahwa seperti penyampaian Pak Ketua, yang idealnya di Indonesia ini berapa provinsi sih, berapa kabupaten kota. Nah, kalau sudah ketemu grand desain besarnya di situ Pak, insya Allah kami di Komisi 2 bersama Kemendagri, dan Pak Mendagri juga sudah menyampaikan bersepakat dengan ide yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tinggal menunggu grand desain besarnya. Saya yakin juga, saya dari Partai Gerindra dan Pak Prabowo, kalau itu tidak mengganggu insya Allah pasti beliau akan menyetujui itu. Jadi itu yang akan kita perjuangkan secara terus-menerus. Mudah-mudahan kita juga mohon doanya agar kami di Komisi 2 ini, apa yang menjadi perjuangan kami berdua ini bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat untuk keseluruhan masyarakat yang ada di Kepulauan Buton. Jadi karena ini momentum pilkada Pak Ketua, sebagian besar partai-partai dan sebagian besar elit menjadikan ini sebagai bahan kampanye, tapi dari waktu ke waktu tidak ada realisasi. Nah, jadi kami kebetulan membidani di Komisi Pemerintahan Dalam Negeri, insya Allah kami akan secepatnya menyampaikan itu, dan kalau misalnya
nanti Sultan dan para perangkat adat berkenan nanti mungkin ke Jakarta, ya kan, bisa juga Insya Allah, melakukan Kita pertemuan di fasilitasi dengan Menteri Komisi Dalam 2, Negeri. kita fasilitasi bagaimana kita perjuangkan ke depan, karena berjuang itu kan